bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang sejarah ekonomi. Sejarah ekonomi dari masa kuno hingga era modern. Tugas ini disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan Alea Jajinda Syahlalita, Anung Bewara Pralebda, Dava Rana Dunya, Nisfu Yanayi Muharramiyah, Nasya Anisya Farahma, dan R.A. Putri Aura Samudra. Apa itu ekonomi? Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan masyarakat membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ekonomi berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Mengapa mempelajari sejarah ekonomi? Mempelajari sejarah ekonomi penting karena membantu kita memahami bagaimana sistem ekonomi berkembang, belajar dari kesalahan masa lalu, dan mengenali pola yang dapat mempengaruhi masa depan. Dengan mengetahui evolusi ekonomi, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan memahami dampaknya terhadap masyarakat, serta mempersiapkan diri untuk tantangan ekonomi di masa depan. Oke, yang pertama kali kita bahas yaitu ekonomi di masa kuno. Ekonomi subsisten. Pada masa kuno, masyarakat umumnya bergantung pada ekonomi subsisten, di mana mereka hanya memproduksi barang dan jasa sesuai kebutuhan hidup mereka. Contohnya berburu, meramu, dan bertani secara sederhana. Sistem ini meminimalkan perdagangan karena fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Barter dan perdagangan awal. Sebelum adanya mata uang, masyarakat menggunakan sistem barter untuk pertukaran barang dan jasa. Mereka menukarkan barang yang mereka produksi dengan barang yang dibutuhkan dari orang lain. Perdagangan awal ini penting untuk memungkinkan akses ke barang dan sumber daya yang tidak tersedia secara lokal, membantu membangun hubungan antar komunitas yang berbeda. Ekonomi di peradaban kuno. Mesopotamia dan Mesir. Di peradaban Mesopotamia dan Mesir, ekonomi mulai berkembang dengan penggunaan mata uang pertama dan sistem pajak. Di Mesopotamia, bentuk awal mata uang digunakan untuk mempermudah perdagangan dan transaksi. Mesir juga mengembangkan sistem ekonomi yang melibatkan pengumpulan pajak dari tanah dan produksi pertanian. Kedua peradaban ini memainkan peran penting dalam pembentukan sistem ekonomi yang lebih terstruktur. Yunani dan Romawi. Peradaban Yunani dan Romawi memiliki sistem ekonomi yang lebih maju dengan perdagangan yang meluas ke berbagai wilayah dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Yunani terkenal dengan kota-kota negara yang aktif dalam perdagangan dan pasar, sedangkan Romawi mengembangkan sistem pajak dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sistem ekonomi mereka memungkinkan ekspansi perdagangan dan integrasi ekonomi yang lebih luas. Ekonomi abad pertengahan. Feodalisme. Pada abad pertengahan, sistem ekonomi berbasis feodalisme dominan di Eropa. Dalam sistem ini, tuan tanah memiliki kekuasaan atas tanah dan rakyat yang tinggal di sana. Petani bekerja di tanah milik tuan tanah dan memberikan sebagian hasil panen sebagai imbalan. Feodalisme mengutamakan hubungan sosial, ekonomi, dan hierarkis dengan sedikit mobilitas sosial atau ekonomi. Gilda dan perdagangan kota. Selama periode ini, perdagangan mulai berkembang di kota-kota Eropa. Dengan munculnya gilda, asosiasi pedagang dan pengrajin yang mengatur standar kualitas, harga, dan praktik perdagangan. Gilda memainkan peran penting dalam mengorganisasi perdagangan lokal dan melindungi kepentingan anggotanya, membantu pertumbuhan ekonomi kota, dan memperluas jaringan perdagangan. Lalu setelah itu kita akan bahas tentang revolusi industri. Transformasi ekonomi. Revolusi industri dimulai pada akhir abad 18, menandai pergeseran besar dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi berbasis industri.
Perubahan ini termasuk pembangunan pabrik, urbanisasi, dan peningkatan produk massal yang mengubah cara orang bekerja dan hidup. Pada proses ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun juga menimbulkan tantangan sosial seperti kondisi kerja yang buruk. Inovasi teknologi. Salah satu aspek kunci dari revolusi industri adalah inovasi teknologi seperti mesin uap dan pabrik. Mesin uap memungkinkan produksi lebih cepat dan efisien, sementara pabrik mengubah metode produksi dari rumah ke lokasi sentral. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan output industri tetapi juga merombak struktur sosial dan ekonomi. Penjelasan ekonomi di abad ke-20. Depresi besar. Depresi besar adalah krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 1930-an, dimulai dengan kejatuhan pasar saham pada tahun 1929. Depresi ini menyebabkan penurunan tajam dalam produksi industri, pengangguran massal, dan kehancuran ekonomi di banyak negara. Pemerintahan di seluruh dunia beraksi dengan berbagai kebijakan untuk memulihkan ekonomi, termasuk New Deal di Amerika Serikat. Perang Dunia dan Ekonomi. Perang Dunia I dan II memiliki dampak besar pada ekonomi global. Selama Perang Dunia I, banyak negara mengalihkan sumber daya mereka untuk mendukung upaya perang, yang menyebabkan kelangkaan dan inflasi. Perang Dunia Kedua lebih lanjut memperkuat ekonomi industri dan teknologi, namun juga mengakibatkan kehancuran ekonomi di banyak bagian dunia. Pasca perang, Marshall Plan dan upaya rekonstruksi lainnya membantu memulihkan ekonomi global. Selanjutnya kita akan bahas tentang ekonomi modern. Globalisasi. Globalisasi merujuk pada proses integrasi ekonomi dunia melalui perdagangan, investasi, dan teknologi. Dalam ekonomi modern, negara-negara semakin saling bergantung melalui perdagangan internasional dan aliran modal yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi global. Namun juga menciptakan tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan ketergantungan antar negara. Ekonomi digital. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan internet, ekonomi digital telah menjadi bagian penting dari ekonomi global. Bisnis online, e-commerce, dan layanan digital telah mengubah cara kita membeli dan menjual barang serta jasa. Teknologi ini juga menciptakan peluang baru dalam pekerjaan dan inovasi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru seperti keamanan siber dan privasi. Relevansi untuk masa depan. Memahami sejarah ekonomi penting untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Dengan mengetahui bagaimana sistem ekonomi berkembang dan berubah, kita bisa lebih siap dalam membuat keputusan ekonomi yang lebih bijak, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kebijakan publik. Jadi kesimpulannya, sejarah ekonomi menggambarkan evolusi sistem ekonomi dari masa kuno hingga era modern, mengajarkan kita bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan melalui berbagai metode, mulai dari barter hingga perdagangan global. Memahami perkembangan ini membantu kita belajar dari kesalahan masa lalu, mengenali pola yang berulang, dan mempersiapkan diri untuk tantangan ekonomi masa depan seperti globalisasi dan ekonomi digital. Sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum.